Bang, Kak, pakai kampas rem yang ini aja, murah kok. Bang, ada kampas rem yang harga murah aja enggak gitu kan? Ini kampas rem apa coba nih? Cuma diplastikin dan harganya memang cuma 50.000 doang ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Oda Nazar yang pada hari ini akan memberikan tips memilih kampas rem untuk mobil teman-teman. Nah, info ini sangat bermanfaat bagi teman-teman agar selamat ketika berkendara. Apa saja itu? Ikuti terus video Oda sampai selesai. Baik teman-teman ya, kampas rem itu kan sudah pasti suatu saat akan habis ya, atau worn out. Nah, istilah tekniknya itu worn out. Tentunya teman-teman akan melakukan penggantian kampas rem ya, baik itu dilakukan sendiri ataupun dilakukan di bengkel-bengkel terdekat. Jika teman-teman ya, mungkin kalau teman-teman tuh pergi ke bengkel-bengkel lain ya di luar bengkel resmi, maksud Oda Nazar tuh begini. Kalau mobil teman-teman itu Suzuki, berarti kan bengkel-bengkel resminya itu bengkel-bengkel Suzuki atau bengkel-bengkel yang bekerja sama dengan Suzuki atau bengkel-bengkel yang sudah ternama lainnya. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi darurat misalnya, terserah deh bengkel yang mana aja, yang pokoknya ada bengkel. Setelah kampas rem mobil teman-teman itu dibuka sama mekanik, nanti datang nih yang punya toko atau adminnya atau marketingnya atau apanya lah gitu kan. Terus dia nawarin nih, misalnya kan, Bang, Kak, pakai kampas rem yang ini aja, murah kok, harganya nggak sampai 50.000 misalnya begitu kan. Atau ditawarin lagi, Mas Bro, pakai kampas rem ini aja, paling cuma 100 ribuan doang kok. Nah, atau bahkan kadang teman-teman yang nanya sendiri gitu kan, misalnya, Bang, ada kampas rem yang harga murah aja enggak gitu kan. Nah, jadi mulai dari sekarang ya teman-teman, udah kasih tahu, jangan pernah membeli kampas rem yang murahan untuk mobil teman-teman. Nah, di sini udah garis bawahi murahan ya, bukan KW. Karena KW itu belum tentu murahan, dan murah sudah pasti KW. Kenapa udah katakan KW belum tentu murahan? Nah, di beberapa produk KW itu ada yang rekomendasi itu. Contohnya tuh contohnya inilah, udah ada contohnya ini kan produk KW ya. KW di sini tuh maksudnya tuh dia produk di luar brand dari mobil teman-teman. Misalnya yang genuine ini nih. Nah, ini kan misalnya untuk Suzuki itu kan produksinya kan SGP ya, Suzuki Genuine Part. Nah, Suzuki Genuine Part. Nah, ini kan bisa dikatakan kan teman-teman mengenalkan genuine. Nah, kalau nggak genuine itu kan di luar itu. Contohnya ini nih. Mungkin teman-teman tahu lah ya, ini nggak usah udah kasih tahu lah ya. Nanti disangka iklan pula. Cuma dari kotaknya pasti tahu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ditawari seperti itu ya teman-teman jangan jangan langsung tergiur ya, jangan langsung tergiur karena murah itu. Kenapa udah bilang nanti malah jadi masalah di mobil teman-teman? Jadi gini ya teman-teman, pada kampas rem itu kan ada bagian namanya tuh pad ya. Ini kan pad ini kan diproduksi dengan macam-macam ya jenis materialnya ya. Ada material asbes dulunya, cuma kalau sekarang asbes itu udah dilarang ya karena berbahaya, beracun gitu. Nah, kalau sekarang itu yang paling murah itu kampas rem itu diproduksi itu bahannya itu organik. Nah, jadi dia non metalik ya, non metalik itu dia kampas remnya paling murah dan paling lunak. Nah, jadi biasanya kampas rem itu cepat habis ya. Ini cepat habis nih. Ini kan awalnya tebal. Nah, ini nanti dia bisa cepat habis. Kemudian ada yang semi metalik. Semi metalik ini dibuatnya atau diproduksinya itu dia campuran bahan organik dengan metal. Terus yang terakhir itu dia berbahan keramik, itu yang paling mahal. Nah, sesuai bahannya dia memang paling mahal, tapi kualitasnya dalam menahan suhu itu sangat bagus sekali ya. Nah, ketika kampas rem dengan bahan-bahan tersebut diproduksi, itu kan tentunya kekerasan dari masing-masing kampas rem ini kan sudah diukur nih sesuai standar yang diizinkan. Nah,
kalau kita kembali ke awal tadi, udah bilang jangan memilih kampas rem yang murahan. Itu kenapa? Nah, kalau misalnya nih teman-teman beli kampas rem yang murahan itu, apakah teman-teman yakin kampas rem tersebut diproduksi dengan kekerasan yang sesuai? Belum tentu kan? Oke lah, kalau kampas rem tersebut lebih lunak dari standarnya, itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau kampas rem yang diproduksi murahan itu kekerasannya melebihi standar yang diizinkan. Nah, itu akan sangat berbahaya sekali bagi mobil teman-teman ya. Bahayanya di mana? Bahayanya itu jadi disc brake mobil teman-teman atau piringan cakram di depan itu atau di belakang. Kalau yang mobil-mobil terbaru sekarang kan depan belakang tuh udah tipe disc brake semua ya. Nah, itu bisa aus. Jadi ausnya tuh seperti apa? Ada alur-alur yang melingkar di disc teman-teman itu lama kelamaan akan mengikis disc tersebut gitu. Nah, kalau discnya itu sudah terkikis terus, itu otomatis teman-teman pasti akan membeli disc. Nah, walaupun ada kadang-kadang temen udah kasih tahu ngeyel gitu kan, katanya ya untuk apa beli, kan bisa dibubut. Ya memang bisa dibubut ya, kalau tiap hari dibubut atau tiap ganti kampas yang dibubut ya kan habis juga gitu kan. Nah, jadi lebih baik teman-teman tuh beli kampas rem yang genuine, ataupun kalau memangnya nggak ada yang genuine ya beli brand di luar brand mobil teman-teman itu. Belilah yang memang sudah dipercaya, yang ada merek. Jangan seperti ini udah ada barang contohnya nih. Nah, ini kan kampas rem apa coba nih, cuma diplastikin dan harganya memang cuma 50.000 doang ini. Nah, jangan beli yang gini, ini udah cuma untuk contohin aja. Nah, terus kalau teman-teman mungkin bertanya nih ya, terus kalau saya pakai yang genuine apakah disc brake-nya itu nggak dimakan? Udah, tetap dimakan, tetap terkikis, cuma dalam waktu yang sangat lama, dan itu bisa dikatakan tipis-tipis ya dia mengikisnya. Karena apa? Karena namanya suatu permukaan yang bertemu terus dia bergesekan, otomatis dia salah satunya pasti terkikis, atau kadang dua-dua terkikis. Kalau nggak terkikis ya nggak mungkin gitu. Kalau dikasih oli mungkin lah ya nggak terkikis, cuma kan nggak mungkin rem dikasih oli di sininya dikasih oli, kan nggak mungkin ya, malah nggak ngerem nanti malah ngelos dol gitu kan. Nah, jadi teman-teman gitu ya, diperhatikan lagi. Kemudian ada juga yang bertanya nih, kalau yang murahan itu daya cengkram remnya gimana? Udah, kalau daya cengkram remnya itu tetap dia bisa ngerem gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau misalnya memang terpaksa ya cuma ada duit di kantong 50.000 ya beli yang murah-murah aja, ya tetap nggak apa-apa, bisa dia ngerem juga gitu. Cuma ya akibatnya nanti di disc teman-teman itu. Karena teman-teman udah kasih tahu ya, contohnya ini kan di Suzuki ya, discnya itu aja untuk yang EPV ya, untuk EPV itu harganya itu sekitar 300.000 loh satu disc depan itu. Nah, kalau kiri kanan 300 sampai 300 udah 600.000. Sedangkan kalau teman-teman beli kampas remnya yang genuine ini, nah ini kan 600.000 udah satu set. Nah, udah satu set kiri kanan. Nah, kalau teman-teman beli yang KW misalnya yang 100 200, nanti suatu saat belinya ini sama disc dua kali biayanya double gitu. Jadi udah sangat menyarankan ya, jangan beli kampas rem yang murahan. KW boleh asal sudah terpercaya begitu, jangan murahan ya. Sekali lagi udah bilang KW belum tentu murahan udah pasti KW gitu. Nah, kemudian apa akibatnya yang murah-murahan itu? Nah, kadang lem di sini, ini kan di lem ya, ini kan liningnya nih, lining padnya ini kan ke brake shoe-nya, ini kan kedudukannya ini kan di lem nih. Nah, ini kalau yang murah-murahan itu kadang ini cepat lepas nih teman-teman, ini lepas. Coba teman-teman bayangin ya, kalau dalam kecepatan yang tinggi tiba-tiba ini
lepas, teman-teman nggak bisa ngerem, tetapi di depan sana ada keadaan yang harus menyebabkan teman-teman ngerem. Waduh, nggak terbayang bagaimana tuh. Atau teman-teman tiba-tiba ingin akselerasi mobil teman-teman tuh tiba-tiba tinggi karena mungkin akan menyalip atau apa, nggak taunya remnya ini udah lepas, tromol di dalam tromol tuh lepas. Nah, teman-teman membutuhkan akselerasi tinggi, tiba-tiba rodanya malah ngerem gitu. Wah, ini kan bahaya sekali ya. Nggak bisa udah bayangkan lah gimana itu. Nah, jadi udah menyarankan belilah kampas rem itu, jangan takut mahal. Karena apa? Ini demi keselamatan loh, untuk nyawa kita loh ini. Rem jangan sepele ya. Nah, belinya itu kalaupun nggak bisa di authorized dealer, teman-teman carilah di bengkel-bengkel yang memang atau toko-toko sudah dipercaya, misalnya Suzuki, cari yang SGP. Tapi hati-hati temen ya, udah sering juga nih menemukannya kotaknya doang yang genuine gitu kan. Kotaknya genuine, isinya susah disebutkan dengan kata-kata gitu. Jadi teman-teman juga harus paham lah ya, jangan sampai ketipu dengan kotaknya doang gitu. Atau teman-teman punya Nissan, ya cari yang memang produk Nissan gitu kan. Seperti ini kan udah pakai Nissan dengan Nissan Group nih ya. Cuma hati-hati juga ketipu ya Pak, kadang kotaknya doang yang genuine. Oke, jadi saran udah ya, sebaiknya teman-teman tuh yang membeli kampas rem tuh yang genuine ya, dari brand mobil masing-masing. Jangan ngeyel gitu loh. Udah dibilangin, kadang ngeyel juga, dibilang wah nggak apa-apa pakai yang 50.000 ngerem juga. Ya memang ngerem juga gitu. Cuma nanti kan ruginya ke teman-teman sendiri. Yakin lah rugi nanti. Jadi nggak usah ngeyel. Kalau yang udah standar tuh udah standar, nggak usah ngeyelan lah gitu kan. Ini memang udah agak keras ya kalau mengenai keselamatan ya, karena kita berkendara tuh selamat loh. Banyak loh nanti yang nunggu kita di rumah tuh loh, ada orang tua, ada istri, ada suami, ada anak-anak mungkin, atau saudara gitu kan. Nanti gara-gara kampas rem yang harga 50.000, teman-teman ya nggak tahu lah, nggak usah lah udah sebut ya. Jadi gitu ya. Nah, kalaupun dari merek-merek lain tuh, pilihlah merek-merek yang memang sudah teruji ya, atau ternama produknya. Seperti ini, aduh kelihatan pula ya lambangnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, teman-teman pasti udah tahu juga lah ini merek apa kan. Ini termasuk KW, tapi dia KW itu maksudnya bukan KW itu maksudnya dia di luar brand ya. Misalnya di luar brand Suzuki, itu KW gitu kan. Nah, ini tahulah teman-teman ini produk mana. Nah, jadi jangan pernah ya tergiur, sekali lagi jangan pernah tergiur dengan harga murah, namun kedepannya malah membuat teman-teman rugi sendiri. Sekian info dan tips dari Huda Nazar mengenai memilih kampas rem untuk mobil teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya dari Huda Nazar. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada konten berikutnya bersama Huda Nazar dalam info dan tips sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.